Oke, selamat datang di channel Mirella Fonda. Untuk video kali ini kita akan belajar mengenai emissive material seperti permintaan di komen sebelumnya yang meminta membahas mengenai emissive material. Tapi saya membahasnya dari segi pandang kimia ya. Yang saya tahu tentang emissive material itu seperti apa. Oke, jadi poin-poin hari ini adalah kita akan belajar mengenai prinsip dasar dari material itu sendiri, bagaimana emissive itu terjadi, kemudian beberapa konsep dasar seperti emissive power dan koefisien emisi, dan juga aplikasi dari emissive material itu sendiri. Oke, kita masuk ke material berikut, yaitu prinsip dasar. Jadi di gambar di situ ada tempelan dinding ya, ataupun gelang yang bercahaya di dalam gelap, pokoknya sesuatu yang glowing in the dark lah ya. Nah, di situ terlihat bahwa material atau si tempelan dinding tersebut ketika kena cahaya itu dia warnanya biasa aja, tapi ketika dia dalam gelap dia bercahaya sendiri ya, tidak dengan bantuan lampu. Dia pada saat itu dalam kegelapan dia bisa bercahaya. Seperti gambar yang di kiri itu gelang yang biasa dipakai kalau kita acara dalam ruangan kegelapan begitu, gelang gelap. Nah, di situ dipakai kemudian glowing in the dark lah. Jadi dia nyala di dalam kegelapan gitu, dalam gelap. Jadi prinsip dari emissive material itu yang sederhananya seperti material glowing in the dark ini sendiri gitu. Oke, jadi ini prinsip dasarnya ya. Jadi kan emissive material merupakan materi. Materi itu seperti molekul gitu ya. Nah, molekul itu terdiri dari atom-atom. Dalam atom itu ada elektron. Nah, elektron itu dalam atom tersebut memiliki tingkat-tingkatan energi. Yang merah itu tingkat energi ya. Ya, tingkat energi yang dari bawah ya, kita itunya dari tingkat energi dasar. Jadi intinya materi, kemudian dari atom, kemudian dalam atom ada elektron. Elektron itu punya tingkat-tingkat energi seperti itu. Nah, elektron pada saat keadaan dasar yang warna ungu tersebut, ketika jadi yang paling bawah ya cara lihatnya ya. Jadi ketika cahaya itu mengenai elektron, maka elektron tersebut akan menyerap energi dan akan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Itu ya. Jadi energi yang diterima itu bisa berupa cahaya atau energi yang lain lah gitu ya. Nah, pada saat dieksitasi itu ketika dia naik, dia kondisinya tidak stabil. Nah, ketidakstabilannya itu membuat dia cenderung untuk melepaskan energi yang diserap tadi, kemudian terjadi emission. Ya. Jadi emission atau emisi. Mohon maaf, itu harusnya emission. Oke, emission. Kemudian atau bahasa Indonesia emisi. Nah, proses penyerapan yang tadi itu namanya absorpsi. Seperti itu. Jadi absorpsi itu adalah penyerapan energi, sedangkan emisi itu adalah pelepasan energi ke tingkat yang lebih rendah. Jadi dari tingkat yang absorpsi dari tingkat energi rendah ke tinggi, sedangkan emisi itu adalah pelepasan energi dari tingkat energi lebih tinggi ke lebih rendah. Seperti itu. Oke. Nah, untuk besaran energi radiasi yang diterima gitu ya dari elektron yang dalam keadaan dasar tersebut, prinsipnya bahwa ketika dia mau mengabsorpsi dan berpindah, itu berarti batas ambang energi dasarnya itu terpenuhi dulu. Jadi kayak misalnya biasanya itu energi dasar dikasih nilai misalnya 0 gitu ya, 0 elektron volt. Dan ketika cahaya datang sekitar 4 elektron volt misalnya, berarti 4 itu dia pakai semua untuk pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi selisihnya itu sekitar 4 elektron volt. Dia mampunya cuman 4 elektron volt, tidak bisa lebih seperti itu ya. Karena kan di
prinsip kuantum bahwa kalau mau pindah ke satu tingkat ke tingkat lain seperti anak tangga gitu ya, ketika kita mau berpindah berarti kita harus tahu pasti besaran pindah kita tuh berapa, dan itu tidak bisa asal-asalan seperti itu. Jadi nilai atau kuantitatif dari nilai perpindahan energi itu juga harus tepat. Jadi kalau misalnya kurang, dia tidak mungkin akan naik. Jadi kayak misalnya dari yang ungu tuh dia pindah ke tempat yang merah tuh gambarnya ya, itu dia kalau selisihnya 5 dan ketika energi yang datang itu cuma 4, berarti dia tidak akan sampai ke atas ya, seperti itu. Jadi ketika dia naik ke atas dan turun ke bawah, ketika dia emisi itu energinya itu harus tepat sekitaran itu. Jadi kalau misalnya dia cuma terima 3 elektron volt padahal selisihnya 4, berarti dia tidak akan sampai ke tingkat yang lebih atas itu. Paling naik dikit turun lagi begitu ya. Seperti itu. Nah, untuk satu hal lagi bahwa ketika dia turun ke bawah itu biasanya itu dia memancarkan energi. Energi itu bisa dihubungkan dengan hukum Planck ya. Jadi energi sama dengan Hc per lambda. Berarti energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Seperti itu. Jadi energi tinggi berarti panjang gelombangnya pendek gitu ya. Dan sebaliknya seperti itu. Hubungan energi dan panjang gelombang bisa ditonton di video saya sebelumnya yang foto kimia yang hubungan dengan hukum Planck ya. Nanti dilihat saja di video saya. Oke, nah panjang gelombang yang dipancarkan tersebut yang merepresentasikan apakah kita bisa melihat cahaya itu atau tidak pada saat emisi. Jadi ketika panjang gelombangnya itu di antara range visible range, artinya Meiji Kuhibiniu, artinya range mata kita bisa melihat warna tersebut, berarti kita bisa melihat warna tersebut. Makanya ada material glowing in the dark tersebut. Makanya kita bisa melihat warna-warni dari material-material tersebut ketika dia beremisi. Oke, kita masuk ke emissive power. Jadi di situ dikatakan bahwa emissive power adalah nilai dari energi radiasi yang diemisi oleh material tersebut per satu satuan waktu per satu satuan luas. Jadi di situ EP atau emission power itu sama dengan energi radiasi atau Q dibagi dengan luas area dikali waktu. Ya, seperti itu. Jadi emissive power berbanding terbalik dengan luas dan waktu. Ketika emissive powernya besar berarti luas areanya harus kecil ya, kalau dari persamaan di situ, dan waktu yang diperlukan juga harus singkat seperti itu. Tapi kalau misalnya energi radiasinya besar berarti emissive powernya juga besar. Dari rumusnya tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa emissive power itu berbanding lurus dengan energi yang teremisi atau energi radiasi yang diserap kemudian di emitting atau di emisi oleh si material tersebut. Ada 4 hal yang mempengaruhi emissive power. Yang pertama itu panjang gelombang yang diemisi, kan tadi saya udah bilang tergantung panjang gelombangnya karena dia mengarah pada energi. Hukum Planck lagi kan, kembali ke situ. Kalau yang satu itu hubungannya dengan hukum Planck. Yang kedua itu suhu, berarti berhubungan dengan hukum Wien ya. Hukum Wien. Kemudian yang ketiga itu luas area atau permukaannya. Yang keempat sifat alami dari material tersebut. Oke. Yang poin yang kedua itu suhu hukum Wien atau hukum Boltzmann ya, Stefan Boltzmann kalau tidak salah. Emissive power tuh berhubungan dengan hukum Planck dan juga hukum Wien dan hukum dari hukum Stefan Boltzmann yang energi sama dengan sigma dari T pangkat 4 ya. Jadi suhu dipangkatkan 4 seperti itu. Kemudian untuk koefisien emisi itu adalah perbandingan emissive power dari material tersebut terhadap emissive power dari benda hitam. Jadi kita menjadikan benda hitam sebagai pembanding begitu ya. Jadi dianggap yang perfect itu atau yang paling sangat ideal itu adalah benda hitam, dan kita bisa bikin perbandingan untuk setiap material dengan emissive powernya seperti itu.
Jadi koefisien emisi atau E itu sama dengan emissive power dari setiap material yang kita pengen cari, gitu ya, dibagi dengan emissive power dari benda hitam, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah aplikasi ya dari si emissive material. Di sini ini contohnya itu adalah fluorescence lamp. Jadi gambar ini adalah gambar lampu dari fluorescence gitu. Nah, kegunaan material emissive material itu dia di coating ya. Dia dipakai untuk daerah yang fluorescence coating itu. Yang ada gambarnya di situ ya. Jadi yang bulatan di tengah itu kan ada inner hard glass tube, outer glass tube, dan di atasnya itu kan ada fluorescence coating. Jadi kan ada argon, mercury, sama di bawahnya itu kan fluorescence coating. Nah, disitulah kegunaan dari si emissive material. Jadi ketika energi diberikan gitu kan, pemanasan lah, heating gitu kalau nggak salah. Jadi coatingnya itu untuk jenisnya itu heat emissive material ya kalau tidak salah. Jadi dia itu kayak meredakan proses heating seperti itu. Jadi ketika dikasih pemanasan atau dikasih kalor begitu, energi kan pasti akan, selain dia akan naik ke tingkat lebih tinggi, dia akan mengalami collision antar masing-masing dirinya. Kan keadaan normal saja ada collision, apalagi ketika dikasih panas gitu, maka tumbukannya akan semakin sering, collisionnya semakin sering banget gitu kan. Dan ketika terjadi collision tinggi, maka keadaan agak kacau begitu. Jadi ketika mereka memilih untuk elektronnya memilih untuk naik ke tingkat energi lebih tinggi, dia naik gitu kan. Ketika naik kan dia naik terus, bukan naik terus sih, maksudnya naik semuanya tambah hari tambah naik, selain collision naik. Nah, ketika sampai ke atas itu kan kayak kita makan terus nggak minum gitu ya. Jadi kayak makan terus tidak ada stopannya gitu, tidak ada waktu yang disuruh berhenti gitu. Nah, kayak dipakai emissive material supaya pas di coating elektronnya itu kemungkinannya harus pindah ke coating tersebut terus mengalami emisi. Makanya harus di coating emissive material itu situ supaya lampunya itu tidak cepat panas gitu ya. Kemudian proses heating yang dikasih juga akan menghasilkan cahaya yang maksimal seperti itu, karena emisi yang dihasilkan dari coating dari emissive material tersebut. Oke, sekian dulu ya materi untuk emissive material ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih yang sudah like dan jangan lupa share. Kemudian terima kasih telah subscribe, dan jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.